Kasus pembunuhan yang menimpa seorang pemuda di Jember, Jawa Timur pada 20 Oktober lalu ternyata melibatkan satu keluarga. Dari hasil pemeriksaan, istri pelaku, ayah hingga ipar pelaku juga turut andil dalam pembunuhan terhadap korban. Pelaku utama bernama Bugi ditangkap polisi setelah kabur ke wilayah Tuban, Jawa Timur pada Selasa 11 November. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim Timur, Imam Nawawi. Selamat malam, Imam. Malam, Siska. Baik, Imam, bagaimana kasus pembunuhan yang melibatkan satu keluarga ini bisa terungkap? Ya, kasus ini berawal dari adanya pemuda yang meninggal dunia di tengah jalan pada 20 Oktober 2025 di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, kira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban ditemukan dengan luka bacok di bagian leher. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, saat itu polisi menduga korban merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Setelah dilakukan penelusuran dan juga pengecekan komunikasi terakhir yang dimiliki oleh korban, rupanya korban di lokasi tersebut tengah melakukan pertemuan dengan tersangka atas nama Sanima, oh ya Sanima yang merupakan istri dari pelaku utama di lokasi tersebut. Setelah itu dilakukan sebuah penyelidikan dan akhirnya istri tersangka ini berhasil diamankan oleh kepolisian pada 11 November 2025 di uh, Sumeneb, Madura. Dan dari hasil pemeriksaan itu tersangka Sanima ini mengaku bahwa dia melakukan pertemuan itu dengan korban karena diinstruksi oleh suaminya bernama Bugi, yang akhirnya polisi pun mengembangkan perkara dan langsung menangkap tersangka utama itu di Tuban, lokasi uh, pelariannya. Dan setelah dilakukan interogasi mendalam, ternyata ada keterlibatan keluarga lain, yakni Niman, ayah dari tersangka utama ini, serta adik, kakak ipar dari tersangka utama atau kakak kandung dari Sanima, yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dan akhirnya kasus itu uh, diungkap dan para pelaku diamankan di Mapolres Jember pada hari itu juga, tepatnya pada 11 November 2025. Seperti itu, Siska. Baik, Imam, lalu apa saja peran dari para tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap korban pada Oktober lalu ini? Ya, untuk tersangka Bugi ini merupakan berperan sebagai perencana pembunuhan sekaligus eksekutor pembunuhan yang melakukan penembasan terhadap korban yang diketahui bernama Rauf asal Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Adapun Sanima atau istri dari tersangka utama itu berperan untuk memancing korban untuk melakukan pertemuan di lokasi TKP, tempat di mana saat itu korban dihabisi nyawanya. Adapun Niman, ayah daripada tersangka utama sekaligus Adi, kakak iparnya itu berperan untuk mengawasi proses pembunuhan itu untuk memastikan korban tidak melarikan diri di waktu kejadian pembunuhan itu terjadi. Seperti itu, Siska. Baik, Imam, mengapa pelaku ini turut melibatkan istri dan juga ayah serta iparnya dalam aksi sadis tersebut? Ya, karena di situ, karena sejak tersangka ini berpisah ranjang dengan istrinya Sanima ini pada April 2025 lalu, eh, sang istri pun bekerja di Surabaya dan akhirnya di Surabaya itu berkenalanlah dengan korban melalui aplikasi TikTok. Dan dari aplikasi TikTok itu akhirnya mereka berkomunikasi dan bertukar WhatsApp. Di aplikasi itu akhirnya hubungan mereka semakin intens, tepatnya pada September 2025 kemarin. Dan hal itu membuat tersangka utama alias Bugi ini curiga hubungan uh,
keduanya, istri dengan korban ini, dan hal itu membuatnya cemburu dan menduga istrinya telah berselingkuh dengan korban. Sehingga hal tersebut membuatnya merancang untuk melakukan proses pembunuhan. Itu adalah motif pertama. Adapun mengapa kok melibatkan anggota keluarga dan juga istri, istrinya ini diancam oleh tersangka utama dengan memukul putra bungsunya hingga putra bungsunya menangis. Hal itu membuat istrinya ini tidak tega, akhirnya menuruti daripada permintaan sang suami. Dan apa yang dilakukan oleh tersangka utama ini didukung penuh oleh ayah kandung dan juga kakak iparnya. Seperti itu, Siska. Baik, Imam, apakah ada informasi yang bisa Anda sampaikan kembali terkait dengan peristiwa pembunuhan ini? Ya, saat ini polisi masih melakukan pendalaman terus atas kasus ini karena dikhawatirkan ada pelaku lain yang terlibat juga, dan polisi juga telah mengamankan satu buah bukti berupa celurit yang disimpan oleh tersangka di rumahnya, khususnya dipendam di eh, dalam tanah belakang rumah tersangka, tepatnya di Desa Kaligelagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dan berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka ini memang sudah merencanakan betul sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan apa saja yang akan dilakukannya nanti, hingga merencanakan kabur di Tuban. Dan pada saat dilakukan penangkapan di Tuban, tersangka pun sempat mencoba memberontak dan mau kabur, tetapi polisi memberikan langkah tegas dengan tindakan yang terukur, hingga akhirnya tersangka pun bisa diamankan hingga tiba di Mapolres Jember. Sementara ini keempatnya ini dijerat dengan tindak pidana pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara ini, Siska, yang dapat kami laporkan untuk perkembangan terbaru dalam perkara ini nanti akan kami laporkan secara up to date. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jatim Timur Imam Nawawi melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan satu keluarga. Selamat bertugas kembali. Bisa dijelaskan, Pak, dari pelaku penangkapan pelaku pembunuhan di Sumberbaru ini seperti apa, Pak? Terima kasih, bahwa benar Polres Jember telah melakukan penangkapan terduga pelaku pembunuhan yang kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Oktober. Kejadiannya di wilayah hukum Polsek Sumberbaru, Polres Jember. Ada berapa tersangka yang diamankan? Sementara yang kita amankan empat orang, tapi pelaku utamanya juga satu orang. Untuk yang ketiga kita masih melakukan pendalamannya. Pak, ini motifnya apa? Sementara motif yang kita temukan awalnya cemburu, mulai dari TKP kita motifnya kecemburuan. Kronologi kejadiannya, pembunuhannya seperti apa, Pak? Dari sesuai kejadian kemarin itu bahwa korban dihubungi oleh S, salah satu istri tersangka, untuk diajak pertemuan. Dari pertemuan itulah dilakukan dieksekusi. Tapi sebelum terjadi kejadian pembunuhan itu, pelaku ini adalah suami dari S, yang mana mengetahui bahwa S berselingkuh dengan korban. Jadi S ini mancing korban akhirnya ya? Betul. Dari kronologi awal memang S disuruh oleh tersangka untuk mancing korban untuk diajak pertemuan. Kemudian di lokasi pertemuan itu dieksekusi. Dilakukan eksekusi. Itu dibacok, diapakan atau di? Menurut luka yang kita dapat di TKP itu luka senjata tajam. Berapa kali? Satu kali. Barang bukti yang diamankan? Sementara barang bukti yang diamankan adalah sebilah celurit yang digunakan terduga pelaku pada saat melakukan eksekusi. Pelaku utama diamankan di mana, Pak? Pelaku utama diamankan sempat beliaunya melarikan diri ke Tuban dan sempat diamankan pada hari Selasa tanggal 11 November jam 20
di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ini diamankan tersangka utama dulu atau orang tua dan istrinya dulu? Pertama kita amankan si S-nya dulu. S-nya kita amankan, setelah itu berkembang ke pelaku utama. Oke. Selanjutnya pelaku yang ketiga dan keempat. Pak, waktu melakukan penangkapan tersangka utama ini bagaimana prosesnya? Apakah sempat ada perlawanan atau seperti apa? Sempat melakukan perlawanan karena si pelaku memang sudah merencanakan pada saat sebelum dan sudah nanti harus bagaimana pelaku sudah merencanakan betul. Jadi sempat ngelawan petugas waktu itu? Sempat akan melarikan diri, makanya pihak petugas melakukan tindakan tersebut terhadap terduga pelaku. Sempat melakukan pemukulan terhadap petugas, Pak? Ya, tidak ada. Sempat melarikan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.